Pemirsa, jelang tenggat waktu pendaftaran Pilgub Jakarta, belum ada partai politik lain yang resmi mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta selain PKS. Waktu 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk Anies mencari dukungan pun tidak terpenuhi. Di sisi lain, Partai Nasdem dan PKB yang sempat menyatakan dukungan hingga kini juga belum menerbitkan surat keputusan. Belum lagi godaan dari kubu sebelah yang merayu parpol pendukung Anies untuk beralih ke Ridwan Kamil. Lantas, akankah Anies Baswedan bakal kehilangan dukungan dan terpental dari Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoeri, kemudian ada juru bicara PKS Pipin Sopian dan juga pakar politik Hanta Yuda. Kita Mas Hanta Yuda melihatnya apakah PKS yang kurang 4 kursi di Jakarta ini akan kandas ditinggal oleh teman-teman koalisi sehingga Anies tidak jadi berlaga? Mas Hanta. Iya, potensinya sebenarnya Anies bisa berlaga cukup besar, Andrew. Karena opsinya cukup banyak, cukup 2 partai, PKS dengan PDIP bisa, PKS dengan Nasdem juga bisa. Jadi punya potensi opsi besar, tetapi di saat yang sama memiliki tingkat kerentanan gagal juga sangat besar sekali. Salah satunya seperti tema TV One hari ini, cukup kuatnya tsunami politik yang akan menghantam pencalonan Anies karena peta politiknya demikian. Nah, misalnya kalau kita lihat sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada 4 faktor yang membuat kerentanan cukup tinggi. Bisa saya istilahkan titik pisah atau daya tolak koalisi untuk mendukung Anies Baswedan. Satu, ini kita bicara faktor eksternal tsunami-nya dulu. Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu semakin terkonsolidasi kuat di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita tahu tidak ada satu partai pun di Jakarta bisa mengusung pencalonan gubernur itu tanpa berkoalisi. Nah, sehingga ini menyulitkan ada satu lawan Kim saat ini. Yang kedua, kita tahu bahwa ada komplikasi posisi koalisi. Maksudnya adalah begitu kuatnya daya tarik magnet partai-partai untuk bergabung di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, begitu masuk, termasuk PKS, ketika Presiden PKS bikin statement apakah Pak Prabowo tidak ngajak juga PKS, misalnya seterusnya, termasuk potensi itu besar pada Nasdem, termasuk pada PKB, kecuali PD Perjuangan, itu partai 3 ini sangat besar bergabung di dalam pemerintahan. Nah, kompleksitas koalisi inilah yang memiliki potensi besar Anies sulit maju. Karena kelindan dengan pemerintahan yang akan terbentuk ke depan. Di saat yang sama, Andrew, ada faktor di luar tsunami itu, yaitu unlinearnya antara elektabilitas atau figur yang kuat dengan partai koalisi yang mendukung. Jadi koalisi yang kuat ada koalisi Kim di luar Anies Baswedan. Sementara kandidat yang kuatnya Anies Baswedan. Ini kan unlinear. Kalau dia linear kan kotak kosong sangat seperti yang terjadi pada beberapa daerah itu justru lawannya yang lemah. Ini ada kandidat kuat tapi koalisinya tidak ada alias lemah. Tetapi ada koalisi kuat yang kandidatnya belum tentu kuat. Ini yang mendorong itu. Tambah satu lagi yang juga membuat rentannya koalisi adalah semacam cross kepentingan. Persilangan kepentingan yang sangat besar di antara partai-partai ini terkait dengan representasi. Siapa menjadi cagup, cawagup, apalagi Anies tidak menjadi salah satu kader, itu menjadi dilema, masalah di kemudian hari. Misalnya sekarang Sohibul Iman merepresentasikan PKS, Anies belum berhasil mengajak partai lain. Nah, untuk masuk ke dalam, apakah mungkin PD Perjuangan mau bergabung tanpa merepresentasikan cagup-cawagupnya? Begitu juga dengan Partai Nasdem. Sehingga apakah mungkin solusinya misalnya tiba-tiba Anies masuk dalam satu partai politik membuka potensi itu? Mungkin saja terjadi seperti Amin di Pilpres, tetapi beda pada saat itu partai-partai jangan lupa sedang memburu kotel efek ekor jas dalam Pilpres dan Pileg yang serentak. Sementara di Pilkada Jakarta itu tidak ada faktor itu. Nah, kerentanan yang 4 faktor inilah yang menyebabkan saya melihat potensi Kim yang mengusung Ridwan Kamil melawan kota kosong cukup besar. Meskipun potensi lepasnya satu partai di luar PD Perjuangan itu bergabung untuk menjadi kompetitor bagi Kim juga cukup besar. Jadi Pilkada DKI hari ini menurut saya sedang bergerak petanya, Pilkada daerah Jakarta ya, daerah khusus Jakarta saya revisi DKJ saat ini sedang bergerak dalam 2 kemungkinan. Head to head saja, head to head hanya artinya koalisi Kim Ridwan Kamil berpasangan dengan salah satu misalnya PKS lawannya kota kosong. Atau betul-betul pertarungan keras
Ridwan Kamil yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju melawan Anies Baswedan yang kemudian berhasil mendapatkan koalisi minimal 2 partai di luar partai Koalisi Indonesia Maju. Kira-kira itu peta per hari ininya, Andrew. Apa yang membuat teman-teman PKS dan juga teman-teman Nasdem membuka peluang komunikasi dengan Kim? Apakah ini untuk bergaining politik mereka atau ada dinamika di internal masing-masing partai? Ya, menurut saya PKS realistis ya, ketimbang PKB, saya harus objektif mengatakan, dan Nasdem, PKS termasuk yang lebih terang sikap politiknya ingin menyiapkan lawan bagi kandidat Kim, yaitu Anies Baswedan bahkan. Nah, kalau kita lihat petanya, yang paling tegas seperti saya katakan tadi kan adalah ada PKS. Sebenarnya persoalannya, isunya itu bukan pada Anies Baswedan masuk pada salah satu partai atau tidak. Itu bukan isu penting sebenarnya. Kendati pun Anies masuk PKS hari ini kan belum tentu juga mendapatkan dukungan partai lain. Apakah Anies masuk PKS kemudian wakilnya Nasdem mau menjadi wakil, kemudian PKB mau, atau berpasangan dengan PD Perjuangan, belum tentu juga. Jadi menurut saya, dari informasi yang saya dapatkan analisis, ya menurut analisis saya adalah justru ada 2 ya, kita lihat. PKS sudah katakan Anies Baswedan. Problemnya ini, apakah betul Nasdem dan PKB itu serius ingin menyiapkan lawan bagi kandidat Kim? Atau jangan-jangan sebenarnya ketimbang PKS, ini saya ingin jawab pertanyaan Vita tadi, sebenarnya PKB dan Nasdem memang sudah memiliki komunikasi, negosiasi, mungkin konsensus baru dengan kawan barunya yang akan membentuk pemerintahan baru ke depan. Apakah terkait dengan posisi menteri kekuasaan? Jadi dalam pemerintahan itu kan banyak motif politiknya, Vita. Bisa jadi kekuasaan, tapi bisa juga ekonomi politik untuk mengamankan sumber-sumber ekonomi atau juga legal protection. Jadi menurut saya itu problemnya. Problemnya saya tidak terlalu yakin Nasdem dan PKB serius untuk menyiapkan lawan bagi Kim, karena mungkin mereka sudah memiliki perhitungan atau negosiasi dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, PKS siapa kawannya? Ke PD Perjuangan ada problem juga. Apakah mungkin 2 partai ini bergabung, kemudian siapa wakilnya, sementara secara ideologi juga mereka memiliki jarak, kemudian PDI Perjuangan juga sudah memiliki statement dan lain seterusnya, sehingga pada titik ini PKS sepertinya realistis. Daripada kawan duluan, mereka juga berpikir realistis. Ya, Mas Anta, terima kasih banyak. Tendensinya mereka apa? Sudah dukung Sumut, Bobi di Sumatera Utara. Kedua, candaan Presiden PKS, kenapa Pak Prabowo, kenapa nggak diajak juga ke dalam pemerintahan. Dan isu terakhir berpasangan dengan Ridwan Kamil. Jadi PKS sepertinya tidak mau ketinggalan dibandingkan dengan Nasdem dan PKB. Karena itu kemungkinan per hari, kalau kemarin saya mengatakan 50-50, hari ini melawan kota kosongnya 60%. Tetapi sama beratnya, jangan dikira Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil berat, tapi kalau Ridwan Kamil melawan kota kosong juga berat, karena ceritanya Ridwan masih Kamil panjang bukan ini, Mas kandidat Anta. terbesar. Terima kasih banyak Mas Anta Yuda, Kang Pipin dan juga Gus Coy tadi sudah bergabung di Kamar Petang.